Oke, sekarang kita kembali lagi ya di podcast saya dengan Ellen Anastasia. Saya akan lanjutkan cerita yang kemarin kita sudah baca, tapi baru chapter 1. Jadi baru babak yang pertama dari rumah kecil di rimba besar. Buat semua teman-teman, adik-adik yang ikuti, kita lanjutkan sekarang ke chapter yang kedua ya. Judulnya Siang dan Malam di Musim Dingin. Seperti yang kemarin kalian tahu, sebelumnya kita melihat dalam cerita itu ada rumah kayu di tepi hutan. Oh sorry, bukan, di tengah hutan, di hutan rimba tepatnya, di tahun 1870-an. Rumahnya keluarganya Laura Ingalls Wilder. Dia hidup bersama dengan papanya, mamanya, dan Carrie adiknya, juga Mary kakaknya. Oke, singkatnya begitu. Dan mereka itu melewati musim-musim di sana dengan segala perjuangannya, tapi tetap menyenangkan dan kita bisa ambil hikmah dari cerita mereka. Itu menurut saya adalah cerita yang sangat bagus untuk saya bacakan mulai dari usia yang muda, anak saya sih juga saya bacakan sudah, sampai usia saya ataupun lebih dari saya pun ini bagus sekali ceritanya. Jadi coba diikuti ya. Yang baru ikut berarti kalian harus dengarkan yang berikut, yang sebelumnya. Oke? Siang dan malam di musim dingin. Gambarnya seperti ini. Nah, ini kelihatannya kalau ada pohon yang ada ditutup dengan salju, kemudian di balik pohon itu ada apa itu? Ada beruang, dan beruangnya memeluk sesuatu yang ada di ceritanya kemarin. Apa ya yang dipeluk oleh beruangnya ini? Kasih petunjuk dulu. Nah, yang dipeluk ini adalah seekor babi. Babi yang dipelihara oleh keluarganya Laura. Dan ada ini di gambar yang judul ini ada beruang yang lain dengan jejak yang ditinggalkan di salju yang menggunung, salju yang putih. Oke, saya bacakan ya. Salju pertama telah tiba. Dingin terasa menusuk. Setiap pagi, Pa membawa senapan dan perangkap-perangkapnya ke dalam rimba besar. Sehari penuh ia pergi memasang perangkap kecil untuk tikus kasturi serta cerpelai berbulu halus di sepanjang anak-anak sungai. Kalian bisa cari tahu ya dari internet, dari Google, tikus kasturi itu seperti apa. Biasanya saya sih suka ajak ikut lihat seperti apa tikus kasturi dan cerpelai berbulu halus itu. Perangkap berukuran sedang untuk serubah dan serigala di hutan. Jadi Pa bikin perangkap kecil untuk tikus dan cerpelai, tapi perangkap berukuran sedang untuk rubah, fox, dan serigala, wolf di hutan. Di sini digambarkan serigalanya itu besar-besar. Nah, perangkap besar untuk beruang dipasangnya dengan harapan ia dapat menangkap seekor beruang gendut sebelum semua bangsa beruang masuk ke dalam gua untuk tidur musim dingin atau untuk hibernate. Nah, suatu pagi, Pa tergesa-gesa pulang, mengambil kuda dan kereta salju, lalu pergi lagi. Katanya baru saja ia menembak seekor beruang. Mary dan Laura berlompatan dan bertepuk tangan kegirangan. Mary berseru, "Berikan pahanya untukku," katanya begitu. Mary tidak tahu seberapa besarnya paha seekor beruang. Dalam pikirannya, tentu tidak lebih besar daripada paha ayam liar yang biasa ditembak Pa. Pa kemudian kembali lagi dengan membawa seekor beruang dan seekor babi. Kata Pa, ia sedang mencari tempat untuk memasang perangkapnya ketika ia melihat seekor beruang di balik sebatang pohon pinus yang diliputi salju, seperti yang saya tunjukkan tadi ya di gambarnya. Beruang itu baru saja membunuh seekor babi. Oh, babinya sudah dibunuh dan sedang mengangkat mangsanya untuk dimakan. Jadi sudah siap-siap bawa babinya untuk dimakan. Beruang itu berdiri dengan kedua kaki belakangnya
dan mengangkat babi itu dengan kedua kaki depannya. Persis seperti gambarnya ini. Di gambar kelihatan lucu ya, tapi sebetulnya itu pasti menakutkan. Karena melihat live beruang sebesar itu sambil membawa babi. Dipeluk lagi pakai dua kaki depannya. Sedangkan kaki dua lagi dibuat berdiri. Menakutkan itu. Oke. Seolah-olah menggunakan tangan saja beruangnya. Ya, Pa menembak si beruang dan tidak tahu dari mana datangnya si babi ataupun milik siapa. Oleh karena itu, kubawa saja babi itu pulang, kata Pa. Mereka mempunyai persediaan daging lebih dari cukup untuk waktu yang lama. Seperti yang kita baca kemarin di chapter 1, di babak yang pertama. Mereka kan sudah persiapan ya untuk musim dingin dengan memotong babinya mereka sendiri. Ternyata dapat babi lagi nih. Nah, jadi sebetulnya mereka sudah punya persiapan untuk waktu yang lama di musim dingin. Tapi musim dingin juga memang cukup panjang. Cuma mereka sudah biasa jadi sudah memperkirakan ya. Namun, hari-hari dan malam-malam begitu dingin hingga daging babi yang ada di dalam kotak dan daging beruang di gudang belakang membeku. Seperti masuk freezer. Bila Ma ingin memasak daging segar untuk makan siang, Pa mengambil kapak dan memotong segumpal daging yang beku dengan kapaknya. Kapak axe, A-X-E, axe. Itu motong daging aja bukan pakai pisau, pakai kapak karena saking tebalnya dagingnya dan beku. Jadi dipotongnya harus seperti itu. Namun, sosis daging babi asin, daging babi asap, atau daging rusa asap dapat diambil sendiri oleh Ma dari gudang belakang atau dari loteng. Ngomong-ngomong ya, teman-teman, adik-adik, semuanya, mereka ini berarti bukan hanya makan rusa, babi, tapi juga makan beruang. Wow, kalau kita hidup di zaman itu, di hutan rimba, ya mungkin kita akan memanfaatkan apa yang ada di sana dan itu akan terlihat wajar ya. Cuma buat kita yang hidup sudah di zaman sekarang, di tahun 2020 ini ya pasti heran. Saya aja heran sih kalau makan daging beruang. Maksudnya beruang gitu loh. Ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk mengambil daging babi, daging rusa, Ma bisa ambil sendiri. Tapi kalau daging babi yang di dalam kotak dan daging beruang di gudang yang membeku harus pakai kapak. Oke, salju terus juga turun, bergulung-gulung, menumpuk di dinding rumah. Tiap pagi kaca jendela diliputi oleh embun beku yang membentuk berbagai gambar indah, gambar pohon, bunga, atau peri. Kata Ma, kakek salju datang tiap malam dan membuat lukisan-lukisan beku itu pada saat semua orang tidur. Dalam pikiran Laura, kakek itu seorang bertubuh kecil, berpakaian serba putih, dan memakai topi lancip yang cemerlang, serta sepatu setinggi lutut yang terbuat dari kulit rusa, putih dan lembut. Kayak little elf, ya. Baju dan sarung tangannya putih. Ia tidak membawa senjata, kecuali alat-alat tajam yang mengkilap untuk membuat lukisan es di jendela-jendela. Laura dan Mary diperkenankan memakai bidai Ma untuk membuat gambar-gambar indah di jendela. Namun mereka tidak pernah mengganggu hasil karya kakek salju. Bila mereka mendekatkan mulut ke kaca dan mengembuskan nafas, gitu ya, embun beku di kaca itu mencair, mengalir menetes. Maka terciptalah sebuah lubang untuk dapat melihat keluar. Salju yang bergulung-gulung, pohon-pohon besar yang gundul dan hitam, serta membuat bayang-bayang biru di salju. Kalian bisa bayangkan ya, cantik sekali. Pohon-pohon besar, tapi sudah gak ada daunnya. Kemudian rantingnya jadi berwarna hitam, tapi rantingnya kan seperti jari-jari, jatuh menimpa bayangannya ini ya, yang menimpa salju membuat bayang-bayang warnanya kebiru-biruan.
Kalau saya menggambar biasanya warnanya jadi agak biru abu-abu, begitu maksudnya ya. Jadi bayangkan seperti itu, oke? Nah, setiap hari Laura dan Mary membantu pekerjaan Ma. Pagi-pagi mereka mencuci piring dan mengelapnya. Mary mengelap lebih banyak daripada Laura sebab ia lebih besar. Namun, Laura selalu mengelap sendiri cangkir dan piring miliknya. Sementara mereka mencuci dan mengelap piring, tempat tidur mereka diangin-anginkan. Selesai mencuci piring, Laura dan Mary berdiri di sisi-sisi tempat tidur mereka, meratakan spraynya, memasukkan spray tadi rapi-rapi di kaki tempat tidur dan sisi-sisinya, menggembungkan kembali bantal-bantal, serta meletakkannya di tempat yang semestinya. Pintar sekali. Bila mereka selesai, Ma mendorong tempat tidur beroda itu ke bawah tempat tidur besar. Jadi mereka merapikan pekerjaan rumah bersama-sama. Merapikan tempat tidurnya mereka juga, membantu mamanya. Itulah tugas-tugas setiap hari. Ini ya gambarnya. Buat yang di podcast, kalian bisa lihat di YouTube channel saya dengan nama Ellen Anastasia. Jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng, kemudian like, share, komen, karena berbagi itu menyenangkan. Oke, lihat ini ya. 2 anak kecil kakak beradik yang pintar sekali merapikan tempat tidurnya bersama-sama. Bantalnya digembungkan lagi, kemudian dirapikan bawahnya, tuck in, dan kemudian tempat tidur bagian bawah yang ada rodanya itu didorong oleh Ma untuk masuk ke dalam jadi rapi. Itu namanya bergotong royong kalau di Indonesia. Oke? Itulah tugas-tugas setiap hari. Bila telah selesai, Ma mulai mengerjakan tugas khusus untuk hari itu. Setiap hari ia mempunyai suatu tugas khusus. Kata Ma selalu, Senin mencuci, Selasa menyetrika, Rabu memperbaiki, Kamis membuat mentega, Jumat membersihkan, Sabtu memanggang, Minggu beristirahat. Asik. Laura paling senang saat membuat mentega, yang artinya hari Kamis, dan memanggang roti serta kue-kue, artinya hari Sabtu. Di musim dingin, lemak susu tidak sekuning seperti di musim panas. Mentega yang ada terlalu putih, tidak menarik. Ma ingin apa saja yang ada di meja makan tampak semenarik itu sehingga di musim dingin diberinya zat pewarna pada mentega yang dibuatnya. Pintar juga ya, gimana caranya? Ma memasukkan lemak susu ke dalam bejana pengaduk yang terbuat dari tembikar dan menaruhnya di dekat tungku agar hangat. Kemudian ia mencuci serta mengupas kulit luar sebuah wortel yang panjang dan berwarna merah muda. Kebayang, wortel warna merah muda. Cantik ya pasti. Diparutnya wortel-wortel tersebut dengan bajan yang dasarnya dilubangi paku oleh pah. Kalian tahu, buat beberapa anak-anak saya menyadari untuk istilah-istilah tembikar itu kalau saya tanya ulang ke anak saya mereka tidak tahu, makanya saya bacakan cerita ini. Tembikar itu wadah yang terbuat dari tanah liat. Nah, tembikarnya ditaruh di dekat tungku. Tungku berarti kompor, tapi bentuk yang lama agar hangat. Kemudian untuk membuat warnanya tadi Ma mencuci dan mengupas kulit luarnya wortel. Jadi dicuci, kemudian dikupas, tapi kulit luar yang berwarna merah muda saja. Kemudian diparut. Diparutnya pun pakai bahan alat yang dibuat sendiri. Bajan yang dasarnya dilubangi paku. Jadi kayak lempengan yang di lubang oleh paku sehingga dia kasar. Jadi dia waktu dibuat memarut dia bisa gitu ya. Parutan wortel tadi membentuk setumpuk wortel lembut dan lembab.
Ini dimasukkan Ma ke dalam sebuah periuk kecil berisi susu di atas tungku. Waktu susu mulai panas, Ma menuangkannya ke dalam sebuah kantong kain. Diperasnya kantong tersebut di atas bejana pengaduk. Susu yang telah bercampur wortel tadi mengakibatkan lemak susu yang ada di dalam bejana menjadi kuning. Dengan demikian, mentega yang sudah jadi nanti akan kuning pula. Begitu caranya. Laura dan Mary boleh memakan ampas wortel setelah susunya diperas habis. Mary berpendapat ia harus mendapat bagian lebih banyak sebab ia lebih besar. Laura tidak setuju. Ia lebih muda, jadi harus mendapatkan lebih banyak. Ma berkata, wortel tadi harus dibagi sama banyak. Rasanya lezat. Lemak susu telah siap. Ma membersihkan kayu pengaduk, lalu memasukkan ke bejana. Tutup bejana kemudian dipasang. Tutup itu mempunyai lubang di tengah yang dapat dimasuki kayu pengaduk dan dapat digerakkan ke atas dan ke bawah dalam gerakan menumbuk. Seperti ini loh gambarnya. Nah, buat kalian yang baru lihat, nah, sebentar saya tunjukkan lebih jelas. Nah, ini bejananya, ini tutupnya, dan ini lubangnya. Ini bisa dimasukkan kayu tadi, kemudian digerakkan ke atas ke bawah untuk menumbuk. Jadi ini Mary atau Laura ya? Ya kita lihat aja nanti di ceritanya lagi ya. Lama sekali Ma mengaduk-aduk lemak susu itu. Kadang-kadang Mary boleh menggantikannya. Berarti Mary yang digambar tadi. Kadang-kadang Mary boleh menggantikan Ma. Sementara itu Ma beristirahat. Namun kayu pengaduk terlalu berat bagi Laura. Laura juga ikutan berarti. Mula-mula lemak susu masih terlihat muncrat keluar dari lubang ditutup bejana. Tapi kalau diaduk terus-terusan, lama-kelamaan muncratan itu mengental. Dan setelah agak lama, tampak butiran-butiran. Jadi diaduk terus sampai mengental. Ma memperlambat adukannya. Di kayu pengaduk mulai terlihat butir-butir mentega. Wow, bisa nggak ya kita bikin mentega sendiri? Kalau telaten bisa mungkin. Ma membuka tutup bejana dan di dalam tampak segumpal mentega terbenam di dalam cairan mentega susu. Ma mengambil gumpalan itu dengan centong kayu, memasukkannya ke dalam sebuah mangkuk kayu, dan berulang kali mencucinya dengan air dingin. Seraya membolak-balikkan gumpalan itu terus dengan centongnya, hingga air bilasan benar-benar jernih. Mentega tadi kemudian diberi garam. Bayangkannya aja sudah menarik. Ikut membuat lebih asik lagi. Kreatif, mereka ini kreatif di zaman itu menurut saya. Kini, sampailah pada saat yang paling menarik. Ma mencetak mentega. Di dasar pencetak mentega yang terbuat dari kayu, terukir gambar buah arbei dengan 2 lembar daunnya. Dengan centong kayu tadi, Ma memasukkan mentega ke dalam pencetak, memampatkannya hingga padat. Pencetak tadi lalu dibalikkan di atas sebuah piring, gagang di bagian dasarnya. Jadi ini gini ditumpuk, langsung dibalik. Set. Kemudian gagang di bawahnya ditarik. Nah, didorong gagang di dasarnya, didorong dan jatuhlah segumpal mentega berwarna keemasan dengan gambar setangkai buah arbei lengkap dengan 2 helai daunnya. Laura dan Mary berdiri di sisi Ma, memperhatikan dengan napas tertahan.
Satu demi satu gumpalan-gumpalan mentega bergambar buah arbe berjatuhan ke atas piring. Can you imagine? Wajahnya anak dua ini pasti lucu. Karena mereka menahan napas melihat kegiatan mencetak mentega yang jadi sedemikian cantik dengan ada gambar arbe-nya lagi. Setelah semua mentega selesai dicetak, Ma memberi mereka minum mentega susu segar yang benar-benar sedap. Di hari-hari Sabtu, itu tadi Kamis ya, di hari-hari Sabtu saat Ma memanggang roti, Laura dan Mary diberi juga segumpal kecil adonan yang boleh mereka panggang menjadi segumpal kecil roti. Juga bila Ma membuat kue, mereka diperbolehkan membuat kue-kue kecil dari adonan pemberian Ma. Sekali waktu Laura bahkan diperbolehkan memanggang kue pastel. Bila tugas di suatu hari telah selesai, kadang-kadang Ma membuatkan boneka kertas untuk mereka. Ini dibuat dari kertas putih yang tebal dan kaku, digunting hingga berbentuk boneka. Wajahnya digambari dengan pensil. Dari beberapa potong kertas berwarna, Ma membuatkan baju, topi, pita, dan renda-renda, hingga Mary dan Laura dapat memasang baju-baju indah pada boneka mereka. Ma ini orang yang kreatif. Saya jadi ingat waktu kecil. Saya juga suka membuat boneka, kemudian saya gambar di kertas, dan kadang-kadang pakai bekas kalender, kemudian digunting, dan ditempel menjadi baju-baju mereka. Kapan-kapan kita bikin DIY soal ini ya. Oke, kita lanjut ya. Lebih menyenangkan dari segalanya adalah, masih ada lagi yang menyenangkan. Buat mentega sudah menyenangkan, memanggang kue menyenangkan, dibuatkan boneka menyenangkan, dan lebih menyenangkan lagi, pada malam hari saat Pa telah berada di rumah. Hidup itu jadi menyenangkan kalau kita semua bersyukur. Jadi di sini mereka ini keluarga sederhana yang selalu bersyukur. Semuanya terasa menyenangkan. Ayo kita bersyukur tiap hari ya, supaya semuanya terasa menyenangkan. Terutama di saat-saat seperti ini ya. Di saat-saat seperti ini kita tahu semua ada pandemi yang menyerang di Indonesia, di seluruh dunia, yang membuat kita stay at home, di rumah aja. Nah, kita harus tetap bersyukur ya. Oke, lebih menyenangkan dari segalanya adalah pada malam hari saat Pa telah berada di rumah. Ia masuk ke dalam rumah setelah menjelajah rimbah penuh salju dengan butir-butir es kecil tergantung di ujung-ujung kumisnya. Digantungkannya senapannya di dinding, dilemparkannya topi bulu, jas, dan sarung tangan woolnya. Lalu ia berseru, "Mana si apel kecil?" Yang dimaksud adalah Laura yang begitu kecil. Laura dan Mary lari menyambutnya, naik ke atas lututnya, sementara ia duduk menghangatkan diri di depan perapian. Bila badannya telah hangat, Pa memakai kembali jas, topi, dan sarung tangannya dan keluar lagi untuk membelah kayu bakar. Ia masuk lagi membawa banyak sekali kayu bakar. Kadang Pa pulang lebih siang sebab perangkap-perangkap tidak ada yang mengenai sasaran. Atau bila ia memperoleh binatang buruan lebih cepat dari biasanya. Ini memberi kesempatan untuk bermain-main dengan Mary dan Laura. Permainan yang paling mereka sukai adalah main anjing gila. Pa membuat kusut rambutnya yang lebat berwarna coklat itu. Oh, rambutnya diacak-acak berarti. Membuatnya awut-awutan dan berdiri semua. Kemudian ia merangkak-rangkak di lantai, menggeram-geram, mengejar Laura dan Mary ke sekeliling ruangan. Mencoba menyudutkan mereka hingga mereka tidak bisa lolos lagi. Mary dan Laura gesit sekali, pandai menghindar dan lari. Pasti ramai. Namun sekali waktu mereka terdesak ke peti kayu di belakang tungku, mereka tidak bisa lari, tersudut
di depan Pa menunggu sambil menggeram-geram. Gitu ya. Kemudian Pa menggeram lebih dahsyat dari biasanya, rambutnya berdiri liar, matanya begitu seram, hingga benar-benar mirip anjing gila. Mary begitu ketakutan, hingga ia sama sekali tidak bergerak. Pa maju terus, Laura tidak dapat menahan diri. Ia menjerit ketakutan dan melompat ke atas kotak tempat kayu bakar, memanjat sampai ke atas. Tanpa disadarinya, ia menyeret Mary yang lebih besar itu ke atas juga. Segera juga anjing gila di depan mereka lenyap. Yang ada hanyalah Pa berdiri dengan mata birunya cemerlang memandang Laura. Wah, wah, katanya, kau hanyalah si apel kecil, tetapi demi Tuhan, tenagamu sebesar tenaga seekor kuda Perancis kecil. Kau membuat anak-anak ketakutan, Charles, kata Ma. Lihat betapa besar mata mereka. Pa juga melihat hal itu. Ia mengeluarkan biolanya dan mulai memainkannya sambil bernyanyi. Kalian penasaran gak ya, seperti apa sih bentuknya permainan yang dilakukan Pa? Tapi kebayang lah ya. Ini loh. Bentar, saya lihatkan. Nah, kelihatan ya. Ini ada dua anak saling berpelukan. Ini Laura pasti lebih kecil. Ini Mary dipeluk. Ini Pa yang pura-pura jadi anjing gila yang menyerang. Nah, rambutnya dibuat acak-acakan Pa. Ini ada jenggotnya lebat. Masih pakai baju perginya. Habis berburu di rimba. Habis potong kayu. Kemudian ngejar-ngejar anaknya pakai merangkak-merangkak. Ya, mainan yang digunakan ya mainan yang sederhana seperti ini. Tapi hangat dan menyenangkan. Nah, Pa pintar main biola. Dia mulai memainkannya dan dia pintar menyanyi. Tapi saya tidak akan nyanyi di sini karena saya nggak tahu lagunya. Cuma saya bacakan kata-katanya. Yankee Doodle, pergi ke kota. Yankee itu kayak di zaman tahun itu pasukan trupsnya. Pakai celana bergaris-garis. Ia tidak melihat apa-apa katanya. Begitu banyak rumah berbaris-baris. Ini rhymes ya. Pakai celana bergaris-garis, begitu banyak rumah berbaris-baris. Rhymes. Laura dan Mary segera juga lupa pada anjing gila yang sangat menakutkan tadi karena Pa berubah menjadi ayah yang menghibur mereka dengan lagu dari biolanya. Lanjutnya lagunya lagi ya. Ia melihat banyak meriam raksasa. Cannonball ya. Bagai batang maple besarnya. Maple itu pohon ya. Untuk memutar meriam-meriam itu diperlukan 2 pasang lembu. Setiap kali meriam itu ditembakkan, sekantong penuh mesiu digunakan. Suaranya sungguh sangat memekakkan. Bikin telinga memekakkan itu artinya sangat keras, memekakkan telinga. Jauh lebih keras dari suara senapan ayah. Itu lagunya ya. Kemudian Pa menghentakkan kaki mengikuti nyanyian Laura, mengikuti nyanyiannya. Jadi kakinya dihentak-hentak sambil main biola, sambil nyanyi, kakinya ikuti ritmenya. Kemudian Laura juga bertepuk tangan mengikuti irama. Sementara nyanyian Pa dilanjutkan. Kan ku nyanyikan Yankee Doodle Dee-Doo. Kan ku nyanyikan Yankee Doodle. Kan ku nyanyikan Yankee Doodle Dee-Doo. Kan ku nyanyikan Yankee Doodle. Begitu lagunya. Sendirian di tengah rimba besar yang masih liar, dikelilingi salju dan kedinginan membeku, namun rumah kecil itu terasa hangat, nyaman dan nikmat. Pa, Ma, Mary, Laura, serta si bayi Carrie senang dan bahagia di dalamnya, terutama di malam hari. Api cemerlang di perapian, hawa dingin, kegelapan dan binatang liar semua tertahan di luar. Jack, si bulldog belang, dan Susan hitam, si kucing,
berbaring, berkedip-kedip mengawasi nyala api. Ma duduk di kursi goyang, menjahit dalam cahaya lampu di meja. Cahaya lampu begitu terang, lampunya pun mengilap bersih. Gelas tempat minyak lampu itu diisi sedikit garam untuk menjaga agar tidak meledak. Di antara taburan di dasar gelas disebarkan potongan-potongan kain flanel agar tampak indah. Memang tampak indah. Laura senang sekali memandang lampu itu. Karena kain flanel memantulkan cahayanya ya. Asik juga itu kalau bikin DIY lampu dengan ada warna-warni di dasarnya. Noted, boleh dicoba deh. Oke, Laura senang sekali memandang lampu itu. Cerobong asap begitu bening, bersih. Nyala apinya tetap dan terang. Minyak di dalam tempat minyak berwarna merah oleh potongan kain. Laura juga senang sekali memandang api di perapian. Menjilat-jilat selalu berubah. Kadang-kadang kuning, merah, bahkan hijau tepat di atas kayu bakar. Dan biru di atas bara yang kuning serta merah. Tahun lalu, bulan Juni, saya dan keluarga pergi ke Tawangmangu. Dan kita duduk menikmati api unggun hampir tiap malam di tempat kita menginap. Kira-kira saya bisa bayangkan nyala apinya seperti itu. Karena ini perapian berarti pakai kayu bakar kan? Apinya menjilat-jilat, selalu bergerak berubah. Kadang-kadang kuning, merah, bahkan hijau, tepat di atas kayu bakar. Dan biru di atas bara yang kuning serta merah. Baranya menyala, apinya lari-lari di atasnya. Kalian harus coba lihat, kalau ada kesempatan, lihat api unggun, manfaatkan. Oke? Pa juga sering mendongeng. Kalau Laura dan Mary merengek-rengek minta dongeng, Pa mengangkat keduanya, mendudukkan mereka di lututnya, kumisnya menggelitik wajah mereka sehingga mereka tertawa keras. Mata Pa itu biru dan penuh rasa gembira. Suatu malam, Pa memperhatikan Susan hitam menggeliat di depan api, meregangkan kuku-kuku kakinya. Pa berkata, "Apakah kalian tahu bahwa macan kumbang itu sesungguhnya termasuk bangsa kucing?" Macan kumbang adalah kucing yang sangat besar dan buas. "Tidak," jawab Laura. "No," gitu ya. "Memang begitu," kata Pa. "Bayangkan saja Susan hitam itu menjadi besar. Lebih besar daripada Jack. Lebih menyeramkan daripada Jack bila ia menggeram. Dan ia akan tetap mirip seekor macan kumbang." Pa mengatur letak duduk Laura dan Mary di lututnya dan berkata lagi, "Akan kuceritakan cerita tentang kakek dan macan kumbang." "Kakek, Pa?" tanya Laura. "Bukan," jawab Pa. "Kakekmu, ayahku." "Oh," Laura merapat ke lengan Pa. Ia tahu kakeknya yang tinggal jauh sekali di dalam rimba besar di sebuah rumah kayu yang besar. Pa mulai bercerita. Mau dibacain sekarang atau besok? Tinggal sedikit lagi ini ceritanya. Diselesaikan aja ya besok chapter yang ketiga ya. Ini loh macan kumbangnya. Kelihatan ya? Saya dekatkan ya. Jangan lupa kalau mau lihat ini ya harus masuk di YouTube channel saya. Oke, kalau hanya mendengarkan ceritanya bisa di podcast. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Cerita tentang ayahnya Pa. Cerita kakek dan macan kumbang. Suatu hari, ini Pa yang bercerita, suatu hari kakek pergi ke kota dan ia terlambat pulang. Hari telah gelap saat ia mulai memasuki rimba besar. Ia harus berkuda sendirian
menembus rimba. Malam begitu gelap, hingga hampir-hampir ia tidak dapat melihat jalan. Ya pada saat itu memang tidak ada ya seperti lampu penerangan jalan begitu, karena itu kan masuk hutan, bukan di kotanya. Jadi lampunya harus dari lampu dari keretanya. Atau kalau naik kuda ya berarti memanfaatkan bulan, sinar bulan. Malam begitu gelap, hingga hampir-hampir ia tidak dapat melihat jalan. Kemudian terdengar jerit seekor macan kumbang. Kakek sangat ketakutan, sebab kebetulan ia tidak membawa senapan. Dan ingat itu di dalam hutan rimba ya. Bagaimana suara jerit macan kumbang? Tanya Laura. Seperti suara seorang wanita, kata Pa. Begini. Pa menjerit hingga Laura dan Mary gemetar ketakutan. Ma melompat dari kursinya dan berseru, "Astaga Charles!" Berarti mengerikan tuh ceritanya. Namun Laura dan Mary suka sekali ditakut-takuti seperti itu. Pa melanjutkan ceritanya. Kuda kakek berlari kencang, sebab ia ketakutan juga. Namun ia tidak bisa lari meninggalkan si macan kumbang. Macan kumbang itu terus saja mengikuti dalam kegelapan. Agaknya ia kelaparan dan dapat berlari secepat lari kuda. Kadang-kadang ia menjerit di sisi kiri jalan, kadang-kadang di sisi kanan. Namun ia tidak pernah jauh di belakang, dekat terus. Wow, kakek membungkuk rapat di punggung kuda, menghalau kuda agar lari lebih cepat. Kuda itu telah berlari secepat ia bisa, tetapi tetap saja si macan kumbang membututinya terus. Sekilas kakek dapat melihatnya. Macan kumbang itu melompat dari dahan ke dahan di atas pohon. Hampir tepat di atas kepalanya, besar sekali dan hitam legam. Macan kumbang itu meloncat di udara seperti susan hitam bila meloncat untuk menubruk tikus. Begitu besar sehingga kalau ia berhasil menubruk kakek, pasti dengan mudah ia dapat membunuh kakek dengan cakarnya yang tajam dan giginya yang runcing. Seperti ini gambarnya. Ini menegangkan sekali ya. Kalau kita perjalanan pulang di dalam hutan, kemudian dikejar dan dibuntuti oleh macan kumbang segede ini di atas kepala kita. Kadang di sisi kanan, kadang di sisi kiri, pakai menjerit-jerit lagi. Dan gelap lagi. Sudah pasti sangat ketakutan. Hebat sekali. Oke, kita lanjutkan. Kakek di atas kudanya lari seperti seekor tikus lari dari kejaran kucing. Si macan kumbang tidak menjerit-jerit lagi. Kakek juga tidak dapat melihatnya lagi. Namun ia tahu bahwa macan kumbang itu terus saja mengejarnya, melompat-lompat dalam kegelapan di belakangnya. Kudanya lari sekuat tenaga. Akhirnya sampai juga mereka ke rumah. Kuda kakek lari terus langsung ke pintu. Kakek melihat macan kumbang itu melompat ke arahnya. Kakek melompat dari atas kuda langsung menubruk pintu. Cepat sekali ia menyelinap masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Wow. Si macan kumbang itu mendarat tepat di punggung kuda di tempat kakek tadi berada. Jadi begitu turun dari kudanya, kakek langsung lari menyelinap masuk menutup pintu rapat-rapat. Tapi si macan kumbangnya menerkam kudanya. Kuda kakek menjerit seram, lari ke arah pedalaman rimba besar dengan macan kumbang itu mencengkram punggungnya, merobek-robek punggung itu dengan kuku-kukunya yang tajam. Namun cepat sekali kakek menyambar senapannya dari dinding dan berlari ke jendela tepat dan sempat menembak mati macan kumbang tadi. Kasihan ya, tapi syukur ya kakeknya sigap. Kakek berkata, ia tidak akan mau lagi pergi ke dalam rimba besar tanpa membawa senapan.
Selama Pa bercerita, Laura dan Mary gemetar ketakutan dan memeluk Pa erat-erat. Namun mereka merasa aman dan nyaman di atas lututnya, dipeluk oleh tangan-tangan yang besar dan kuat. Mereka menyukai saat-saat seperti itu. Duduk di depan perapian yang hangat, Susan hitam mendengkur pulas, si Jack, anjing yang setia itu berbaring di sisinya. Bila terdengar lolongan serigala di kejauhan, Jack mengangkat kepala, bulu-bulu di punggungnya berdiri tegak. Laura dan Mary mendengar lolongan kesepian dari kegelapan, serta udara dingin membeku di tengah rimba besar itu tanpa merasa takut. Mereka hidup nyaman dan tentram dalam rumah kecil mereka yang terbuat dari balok kayu, sementara salju bergulung-gulung menumpuk di dinding dan angin merintih-rintih minta masuk ke dalam lingkaran kehangatan perapian. Kalian bisa membayangkan? Saya sangat bisa membayangkan, semoga kalian semua bisa membayangkan. Semoga kalian semua suka cerita malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat tidur. Jangan lupa mimpi yang indah, semoga mimpi yang indah. Dan semoga istirahatnya nyenyak, kemudian bisa bangun besok pagi dengan tubuh yang segar untuk beraktivitas kembali. Besok kita lanjutkan chapter yang ketiga ya. Yang ini, senapan panjang. Jadi ditunggu ya besok. Oke. Itu dulu ceritanya untuk hari ini. Selamat malam. Semoga menyenangkan buat semuanya.